Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari ini. Karena saya percaya hidup yang kuat adalah hidup yang memulai hari-harinya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di sepanjang hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tetapi ketika kita memulai hari-hari kita bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita, ada penghiburan, bahkan ada damai sejahtera tatkala kita menjalani sepanjang hari ini. Enggak segala sesuatunya mungkin baik terjadi di sepanjang hari ini, tetapi ketika kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan, maka kita sungguh beriman dan percaya apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kembali lagi saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk memulai hari-hari kita bersama dengan firman. Dan hari ini secara khusus kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat bersama-sama dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga kalau kita dikuatkan melalui program ini, maka saya percaya ada banyak orang juga turut dikuatkan. Kalau kita diberkati melalui program ini, banyak orang juga akan turut diberkati. Karena itu ayo jadi berkat, bagikan kembali sehingga apa yang kita terima berkat itu tidak berhenti di kita, melainkan juga boleh kita alirkan, boleh kita bagikan buat orang-orang lain. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengharapan, sukacita di tengah-tengah ketiada pengharapan. Dan kami percaya ada jalan-jalan terang bersama dengan firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya masih membahas di bagian Mazmur 119, maksud saya masih di Mazmur 119 di ayat yang ke-55. Di dalam Mazmur 119 ayat 55 firman Tuhan bilang begini. Pada waktu malam, kata pemazmur, pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Pemazmur mengatakan di malam hari aku ingat kepada nama-Mu. Saudara, ada banyak dari kita di malam hari yang biasa kita pikirkan apa sih? Yang pertama tentu kita akan memikirkan apa yang sudah terjadi di sepanjang hari ini. Iya kan? Biasa kita mikirin, aduh ada orang yang nyakitin saya tadi nih. Oh, ada orang yang ngecewain saya di tempat kerjaan saya. Ada orang yang mengkhianati saya. Ada hal-hal yang kita ingat di sepanjang hari perjalanan hidup kita, di sepanjang hari tersebut. Sehingga malamnya kita pikirkan. Makanya tidak sedikit orang-orang mau tidur malam tuh susah. Iya kan, perlu obat tidur, perlu sampai subuh dulu baru bisa tidur, itu pun gak nyenyak. Kenapa? Karena overthinking gitu, memikirkan apa yang sebenarnya gak perlu dipikirkan sepanjang hari itu. Dan ada juga yang kedua, memikirkan apa yang saya mesti buat besok. Ya, yang pertama dia mikirkan apa yang sudah dia lewati dari hari, pagi hari, siang, sore hari, malamnya dia pikirin gitu kan. Dan ada yang memikirkan untuk besok, aduh besok saya mesti buat apa ya, aduh ada masalah ini, sampai lupa tiba-tiba udah pagi aja gitu. Nah, apa yang dikatakan pemazmur? Pemazmur bilang gini, malam hari, pada waktu malam aku ingat. Yang diingat pemazmur bukan apa yang sudah terjadi tadi pagi gitu kan. Ada yang ngeselin, ada yang nyebelin, apapun yang terjadi. Yang diingat juga bukan buat besok saya mesti kerjakan apa, buat apa. No, yang diingat aku ingat kepada nama-Mu ya Tuhan. Yang aku ingat tuh kepada pribadi Tuhan. Yang aku ingat tuh Tuhan. Yang aku ingat tuh Tuhan. Tuhan saja yang aku ingat. Kenapa? Karena dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, dengan kita mengingat pada waktu malam kepada Tuhan, maka kita tenang. Sama-sama bilang sama saya, maka saya tenang.
Saya mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, ayo ketika malam hari biarlah kita mulai bersekutu dengan Tuhan. Bukan hanya pagi hari, malam hari pun kita bersyukur. Tuhan, terima kasih buat sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan sepanjang hari. Jadi ketika kita mau tidur pun yang kita ingat tuh Tuhan gitu saudara. Jangan ingat orang yang sudah menyakitimu di sepanjang hari ini. Jangan ingat kegagalan-kegagalanmu di sepanjang hari ini. Jangan ingat apa yang membuat engkau kecewa di hari ini. No, ingatlah kebaikan Tuhan. Ingatlah Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya pemazmur juga pernah mengatakan di dalam Mazmur 63 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi pemazmur juga ingat bahwa sepanjang hari ini aku mengingat kebaikan Tuhan. Sungguh engkaulah ya Tuhan yang menjagaiku. Sungguh engkau baik dalam kehidupanku sepanjang hari ini. Dampaknya di dalam Mazmur 3 ayat 6 pemazmur bilang begini, aku membaringkan diri lalu tidur. Ini dia dampak orang yang mengingat Tuhan. Ketika dia akan terlelap, dia gak stres, dia gak overthinking, dia gak panik, dia gak khawatir akan hari esok, dia gak takut menghadapi hari esok, karena dia tahu Tuhan ada dalam setiap aspek kehidupanku, dalam waktu-waktu hidupku. Bahkan ketika aku mau tidur pun aku mengingat kebaikan Tuhan, maka aku tidur dengan nyenyak. Amin. Orang mau tidur dengan nyenyak sederhana saudara. Coba ingat kebaikan Tuhan. Apa yang udah Tuhan buat sepanjang hari ini. Jangan pikirin sesuatu yang membuat engkau dongkol, benci, kepahitan sepanjang hari ini. Karena kita nggak bisa ngatur apa yang akan terjadi di hari ini, saudara. Ya, kita nggak bisa ngatur apa yang akan terjadi di hari ini. Tapi kita bisa memutuskan di malam hari apa yang mau kita pikirkan. Apakah kita mau pikirkan kekhawatiran kita buat besok? Aduh, jangan-jangan besok ngadepin hal yang sama lagi nih. Kekhawatiran, ketakutan, kepanikan kita. Atau kita juga mikirin, aduh ini orang ngeselin banget, nyebelin banget. Tadi udah buat gue seperti ini, tadi udah buat gue seperti itu, dengan segala macam intrik yang dia buat. Atau kita mau memikirkan Tuhan kau baik. Terima kasih sampai hari ini aku masih bisa bernafas. Sampai hari ini aku masih bisa memiliki tubuh yang sehat. Sampai hari ini aku masih bisa beristirahat dengan kasur yang seadanya. Aku masih bisa tertidur. Atau kita memikirkan itu. Pemazmur katakan ketika engkau memikirkan Tuhan di sepanjang malam sepanjang malam istirahatmu, maka engkau akan membaringkan diri lalu engkau akan tidur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau mau punya malam yang tenang? Engkau mau memiliki malam yang tenang, malam yang damai? Datang sama Tuhan. Pikirkan dalam pikiranmu tentang kebaikan Tuhan. Taruh dalam hatimu betapa sungguh Tuhan engkau terlalu baik dalam hidupmu. Maka engkau akan tidur dengan tenang. Engkau akan mengucap syukur di sepanjang harimu. Dan malam itu akan menjadi malam yang tenang, malam yang damai, malam di mana engkau menerima berkat-berkat Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, pagi, siang, sore, bahkan di malam hari Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kalau Tuhan hadir dalam hidup kami, maka segala sesuatunya semua ada dalam kendali dan campur tangan Tuhan. Bapak berdoa buat setiap umat Tuhan, biarlah kami umat-Mu terus boleh mengalami malam-malam yang tenang. Hamba berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari memiliki kesulitan untuk tidur di malam hari, apapun penyebabnya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati dan pikirannya dalam nama Yesus. Sehingga ketika mereka memikirkan kebaikan dan kasih Tuhan, maka mereka boleh beristirahat dengan nyenyak, memiliki malam yang tenang, memiliki malam yang damai bersama dengan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Mereka yang susah, mereka yang berbeban berat, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah juga campur tangan dalam hidup mereka. Sehingga kasih karunia Tuhan ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Setiap orang memiliki kerinduan untuk memiliki malam yang tenang, malam yang damai. Kuncinya Alkitab sudah katakan. Pikirkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Maka engkau akan mengalami malam yang damai, malam yang tenang. Malam di mana engkau berbaring
lalu engkau tidur dengan nyenyak. Tuhan Yesus memberkati kita.